Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Hanatalita dengan NIM 28921500142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 saya pada mata kuliah Statistik Bisnis. Baik, kita mulai ke soal yang pertama. Diketahui tabel perkembangan komoditi pada tahun 2014 sampai 2020. Berikut tabel perkembangan komoditinya. Di situ sudah ada komoditi A sampai komoditi E. Dan ada tabel tahun 2019 sampai 2020 beserta harga dan kuantitasnya. Sudah tertera pada tabel tersebut. Yang pertama, kita mengerjakan indeks player atau bisa disebut indeks harga. Caranya yaitu LT sama dengan sigma HT dikali K0 dikali 100 per sigma HO dikali K0. Nah, jadi HT itu adalah harga pada tahun E dan HO untuk harga tahun dasar. Sedangkan K0 itu adalah kuantitas pada tahun dasar. Lalu di sini kita substitusikan yaitu 425 dikali 100 per 97.050 sama dengan 106,57. Jadi nilai indeks last players itu 106,57. Ini menunjukkan harga komoditi tahun 2019 sampai 2020 itu meningkat besar 6,57%. Lalu kita masuk ke yang B, indeks PASH. Caranya yaitu IP sama dengan sigma HT dikali KT dikali 100 per sigma HO dikali KT. Untuk KT itu adalah kuantitas tahun T. Setelah itu kita substitusikan menjadi 113.775 dikali 100 per 106.700 sama dengan 163. Jadi indeks PASH itu hasilnya 163. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Diketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai 2020. Dari soal berikut, data di samping ramalan jumlah tamu tahun 2025 dengan menggunakan metode seni rata-rata dan kuadrat kecil. Nah, di sini kita disuruh membuat ramalan jumlah tamu pada tahun 2025 dengan menggunakan metode seni rata-rata dan seni kuadrat kecil. Jumlah tamu PT ABC terlampir di dalam tabel. Di dalam tabel ini sudah terlampir beberapa tahun dari 2015 sampai 2020. Untuk tamu, di mana tahun 2012 total tamu itu ada 465. Nah, 2016-nya 445, 2017-nya 470, 2018-nya itu ada 386, 2019-nya ada 395, dan terakhir 2020 ada 350 tamu pada hotel ABC. Menurut soal tersebut, untuk metode seni rata-rata yaitu kita membuat tabel terlebih dahulu. Tabelnya itu sama dengan tabel yang sebelumnya dari tahun 2015 sampai 2020. Karena di sini jumlahnya genap, ada 6 tahun, kita ambil titik tengah di antara tahun 2017 dan 2018.
kita kasih garis sehingga dapat dibagi menjadi dua kuantitas, yaitu kuantitas 1 dari tahun 2015 sampai 2017 dengan rata-rata 460 dan kuantitas 2 di tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan rata-rata 377. Baik, kita lanjut ke Y sama dengan Pi ditambah BX. B sama dengan 377 460 per 2019 2016 sama dengan 83 per 3. Jadi B hasilnya itu 27,6. KI YI 2025 sama dengan 460 ditambah min 27,6 dikali 4 sama dengan 460 dikurang 248 sama dengan 211,6. K2 nya itu Y1 2025 sama dengan 337 ditambah 27,6 dikali 6 sama dengan 377 dikurang 165,6, yaitu hasilnya 211,4. Jadi metode seni rata-ratanya yaitu 211,4 dan 211,6. Nah, sekarang ke metode kuadrat kecilnya. Di situ juga sudah ada tabel. Kita langsung saja ke rumusnya. A sama dengan F4 per N, B sama dengan sigma dikali Y per 3X2. Y1 sama dengan A ditambah BX. A sama dengan 511 per 6 sama dengan 418,5. Yang B min 809 per 70 hasilnya min 11,55. Y1 2025 sama dengan 4185 ditambah min 11,56 dikali 16 sama dengan 418,5 dikurang 173,4 sama dengan 245,1. Jadi hasil dari metode kuadrat kecil yaitu 245,1. Nah, sekarang ke metode kuadrat kecilnya. Di situ juga sudah ada tabel. Kita langsung saja ke rumusnya. A sama dengan F4 per N, B sama dengan sigma dikali Y per 3X2. Y1 sama dengan A ditambah BX. A sama dengan 511 per 6 sama dengan 418,5. Yang B min 809 per 70 hasilnya min 11,55. Y1 2025 sama dengan 4185 ditambah min 11,56 dikali 16 sama dengan 418,5 dikurang 173,4 sama dengan 245,1. Jadi hasil dari metode kuadrat kecil yaitu 245,1. Nah, selanjutnya ke nomor 3. Diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah, di sini juga sudah ada tabelnya. Baik, kita mulai dari yang Y pangkat 1 sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2. A
sigma dikali Y, sigma dikali X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 Y, sigma dikali X pangkat 2 per N sigma dikali X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 1 pangkat 2 sama dengan 2255 dikali 196 dikurang 155 dikali 28 per 7146 dikurang 28 pangkat 2 sama dengan 441 980 dikurang 256 340 per 1 372 784 sama dengan 185 640 dibagi 688 jadi hasilnya 307. Yang B sigma X pangkat 4 per sigma X pangkat 2 sama dengan 265 per 28 hasilnya 4,46. Yang C N sigma pangkat 2 Y dikurang sigma X pangkat 2 dikurang sigma dikali Y per N sigma X Y dikurang sigma X pangkat 2 sama dengan 9 dikali 155 dikali 8 dikali 2265 per 7 dikali 96 dikurang 28 pangkat 2 sama dengan 64 085 64 dikali 085 dikali 63 dikali 140 per 1372,784 sama dengan 945 dibagi 688 sama dengan 1,6. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Suatu univ memperkirakan mahasiswa yang drop out 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari jumlah besar mahasiswa tersebut. Kurang dari 8 orang yang lockout. Kita langsung ke caranya aja. P sama dengan 0,1, Q sama dengan 0,9, N sama dengan 20, P sama dengan RC 8, D RC 8 sama dengan PO ditambah PCD ditambah PC2 ditambah titik-titik P dikali 8 sama dengan 2086.